sudah menyeluruh ke Indonesia dengan jumlah juri sekitar 1.850 jumlah juri. Jumlah dagangan label sekitar 350-an. Halo Sobat Kicamania, welcome back to my channel Nembak Ngerol. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sobat, di video kali ini nih kita akan membahas sesuatu yang sedang viral di dunia Kicamania. Semalam ada seseorang yang memposting sesuatu di akun Facebooknya itu yang benar-benar menggemparkan jagat netizen, terutama netizen Kicamania sobat. Orang ini nih dengan motifnya sendiri tuh telah membongkar sebuah kelompok juri di Jawa Tengah gitu ya, tepatnya itu di Kudus ya sobat, yang biasa terlibat dalam praktik suap menyuap sobat, alias ngodeng di lomba burung. Pasti udah nggak asing lagi kan ini buat Kicamania ya istilah ngodeng ini ya. Ya kita sama-sama tahu lah kalau hal suap menyuap di dalam lomba burung itu ibaratnya itu kayak sebuah kentut ya sobat ya. Sulit untuk dilihat karena bentuknya itu memang nggak terlihat, tapi baunya itu benar-benar terasa ya. Yang ada mah Kicamania ya marah-marah, protes, ngamuk di lapangan karena merasa digoreng, dicurangi, begitulah kira-kira. Dan ironisnya nih ya, sekelompok juri ini adalah merupakan cabang dari salah satu EO terbesar di Indonesia sobat. Jadi bayangkan nih, dalam sebuah kelompok juri yang dalam naungan sebuah DPW nih ya, itu mereka apa istilahnya ya, sedang kok sudah terbiasa konspirasi untuk mengatur sebuah kecurangan untuk memenangkan seseorang dalam lomba burung ya sobat ya. Aduh parah nih. Dan lucunya itu grup ini tuh dinamakan grup siluman sobat, yang berisi juri-juri, mungkin juga di dalamnya itu ada juga pengurus EO-nya juga, nggak tahu ya. Yang jelas terlihat mereka ini sudah terbiasa gitu kan berkoordinasi terkait hal tabu ini ya. Karena dalam mempraktekkan praktek odengan ini mereka pakai sistem satu pintu sobat, udah nggak main person to person gitu, tapi mereka itu walaupun sekelompok tapi itu bermainnya satu pintu. Nah kata satu pintu inilah yang kini menjadi trending topik di dunia Kicamania sobat. Ya kita sebut orang ini tuh sebagai whistleblower ya sobat, yang meniupkan sebuah kecurangan dalam dunia lomba burung, apalagi dia ini kelihatannya merupakan orang dalam ya. Itu dia bernama Dodi Iswandir sobat. Dia nggak tahu Dodi ini juga merupakan salah satu juri atau pengurus EO saja, nggak tahu. Yang jelas entah dapat dari mana dia screenshotan percakapan grup WA itu ya. Nah karena banyak para netizen itu yang kurang ngerti, karena dalam percakapan grup WA ini kan menggunakan bahasa Jawa ya sobat ya. Jadi mereka ini juga bertanya-tanya kira-kira apa sih yang diobrolkan oleh mereka ini ya. Dan di video ini tuh saya mau mencoba untuk ya mentranslate lah apa yang sedang mereka obrolkan nih, karena saya adalah juga orang Jawa nih walaupun nggak jago amat bahasa Jawanya. Oke, coba kita lihat dulu postingan dari Dodi ini. Nah, di postingannya itu dia kasih caption itu ini loh hebatnya RN DPW Jateng 2 saat ini. Ya kan? Jadi
berisi kumpulan screenshot WA itu yang bernama grup Siloman. Kan kira-kira apa sih yang diobrolkannya, coba kita baca. Ini yang diposting pertama ini, murah gantangan 23, hadiah 1 juta. Mau SG ini kayaknya singkatan dari sing ya, sing mau sing dikekno aku lewat Pak Depran karo onto cuma 300. Jadi artinya tuh tadi yang dikasihkan aku lewat Pak Depran sama onto cuma 300. Mungkin ini 300, ini 300 ribu ya, nggak mungkin kalau 300 juta atau 300 perak, mungkin 300 ribu ya ini, karena level kelasnya itu hadiah 1 juta, jadi tingkat suapnya itu di angka ratusan ribu, belum jutaan. Jane jaluk kabeh mau ono mantul mudune aku, ini singkatan dari aku ya, angger meneng ae. Gitu emotnya. Jadi ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, jane itu ini apa ya, jane itu ya, seharusnya minta semua tadi. Mau itu bukan mau ingin ya, kalau di bahasa Jawa mau itu tadi jane jaluk kabeh mau, seharusnya minta semua tadi. Ono mantul mudun itu ada mantul turunnya, mungkin burungnya turun ini, tapi aku ya diam aja gitu, mungkin aksinya diam aja, itu pura-pura nggak ngeliat kali. Jadi kalau mungkin dalam pengertian saya itu burung itu sebenarnya ada minusnya ya, mantul turun gitu, tapi dia pura-pura nggak ngeliat, diam aja gitu. Biasanya kan kalau dalam lomba burung kan diteriakin turun, nomor can turun kan gitu ya. Nah, lah KLSP ini, AKG ini disingkat aku coba mengartikan ya sobat ya. Lah AKT karo sopo aku gak dikabari kok. Nah akadnya itu dengan siapa, aku gak dikabari loh kok gitu. Jadi perjanjiannya, konspirasi antar pemain dengan para juri ini dengan siapa gitu, yang menjadi koordinatornya nih ya, yang koordinator satu pintunya ya itu. Nah terus ada yang ngasih tahu ini, duit murah gantangan 17 tak gowo 300.000. Ini panggilan biasanya orang yang kalau nggak keturunan Chinese atau orang yang mungkin dianggap bos-bos atau apapun lah gitu, mungkin mereka terbiasa manggil itu uang murah gantangan 17, aku bawa 300.000. Nah ini dari halaman pertama ya, itu terjemahannya ya. Lalu di halaman berikutnya, di screenshot berikutnya itu yang tadi udah atasnya dijawab ini sama yang namanya Denim Bareng ini ya. Gantangan 17 sing kelas opo? Nah itu artinya gantangan 17 yang kelas apa itu kan. Dijawab lagi, ini ditutupin lagi, siapa ini jawab? Kelas Ebot Strong kok. Nah ditanggapi kelas Ebot Strong, ditanggapi yang pertama peserta 17 hadiah soko juara loro. Nah ini artinya itu yang pertama peserta 27 hadiah dari juara 2 gitu. Jadi mungkin nggak memenuhi kuota hadiah juara 1 keluar, ini diambil dari juara 2 ini ya. Yang sing pertama ini mungkin yang dimaksud itu sesi pertama ya. Oke kok. Lalu kayaknya ini minggu depannya akan ada event lagi nih, makanya dia menanyakan lagi. Minggu 1 pintu meneh piye? SLE ini kemungkinan disingkatan dari soale. Soale wis ono beberapa sing SG sing masuk. Jadi besok minggu 1 pintu lagi gimana gitu kan. Jadi dia ngajak lagi gitu kan. Soalnya
sudah ada beberapa yang masuk. Jadi ini ada peserta pelomba kicau mainan ini yang sudah melobi juri-juri ini, sudah menawarkan ini, sudah ibaratnya konsumen lah, nasabah prioritas sudah masuk ini ya. Nah, dia nanya, cah piye, jadi anak cah piye ko, itu artinya mungkin anak-anak gimana ko gitu kan. Mungkin anak-anak ini teman-temannya sesama jurinya ya, yang dalam kelompok ini ya. Angger Japri aku tak rekape. Nah, Angger Japri itu tiap ya, Angger setiap kali Japri aku tak rekape. Jadi dia yang akan merekap, ya nggak tahu ini maksudnya apa merekap dalam istilah lomba ya. Oke. Nah dari situ ini kalau dugaan saya ini akhirnya yang biasa berkoordinasi yang masih belum ada di grup ini kan mulai dimasukkan di grup, dan ini itu sebenarnya kejadian di bulan November tahun lalu. Jadi ini tuh cukup lama kejadiannya, tapi dibongkarnya sekarang sama Om Dodi ini ya. Kira-kira begitulah sobat yang mereka obrolin dalam grup WhatsApp yang dinamakan grup siluman ini ya sobat kicauania ya. Jadi ceritanya itu di postingan sebelumnya Om Dodi ini merasa kecewa karena istilahnya dia ini dipecat secara sepihak oleh DPW-nya mungkin ya. Dia mengungkapkan alasan pemecatan dirinya itu hanya karena tidak mau membantu sebar brosur lomba. Ini ada di postingan dia di akun Facebooknya ya, sebelum posting screenshotan ini ya. mungkin karena merasa sakit hati atau tidak dihargai ya, maka ya dapatlah WA satu pintu ini ya, istilah WA satu pintu, keren juga namanya WA satu pintu. Tapi pertanyaannya sobat ya, apakah sistem satu pintu ini hanya terjadi di Kudus saja? Bagaimana dengan lomba-lomba besar skala nasional? Menurut kalian gimana sobat? Gimana? Ya kalau saya sih cukup pakai logika ya, orang-orang di kampung aja doyan uang haram, apalagi yang ada di kota-kota besar sobat. Ya walau alam lah, semoga itu tidak benar adanya ya. Tapi sobat, Nembang Ngerol ngangkat tema ini bukan bermaksud apa-apa sih ya, tapi jujur saja saya itu gak suka dengan yang kayak begini tuh, karena memang merugikan banyak orang sobat kan. Coba deh hitung saja ya, berapa peserta itu yang dizolimi haknya ya, dirampas haknya itu. Belum lagi nama baik juri-juri yang benar-benar jujur, ikut tercoreng karena profesinya sama, gara-gara oknum-oknum tak bertanggung jawab ini sobat. Jadi mereka ikut tercoreng ini. Dan peserta yang lain yang mungkin burunya layak juara akhirnya terzolimi juga. Ini memang seharusnya ya harus diberantas kali, tapi ya susah juga ya, tergantung niatnya juga, karena siapa yang tahu isi hati orang ya. Apalagi mungkin yang terlibat itu nggak hanya juri-juri sobat, mungkin kalau seandainya pengurus EO-nya juga terlibat ya makin berat saja dah. Jadi video ini tuh sengaja dibuat itu agar kalian para juri itu yang biasa ngodeng, ingat ya, sewaktu-waktu pasti ada nanti itu yang mengkhianati kalian, dan akhirnya kan perbuatan bejat kayak gini kan kalian sendiri itu yang malu. Ini kan akan mempermalukan diri kalian sendiri nantinya itu kalau akhirnya terungkap ke publik ya, di kalangan kicauania ya.
susah ini Bang Sobat ya. Tapi semoga ini jadi pelajaran para teman-teman yang berprofesi juri. Jadi kalau ada satu oknum yang memang mengajak koordinasi atau apa itu, kalau bisa jangan mau ya, jangan mau, benar. Karena apa? Karena juri itu kan ibaratnya kolektif kolegial ya. Kalau satu orang yang bermain, kalau dia memaksakan diri tuh bendera koncarnya akan mencar sobat. Jadi dia akan sangat ketahuan dia sedang bermain. Karena apa? Karena nggak didukung sama yang lainnya. Tapi kalau kayak gini tuh mereka sudah berkonspirasi, sudah sepakat, akhirnya dilakukan dengan terorganisir dan struktur ini, ya makin nggak kelihatan kecurangan itu terjadi karena mereka sama-sama tahu harus nomor ini. Semua ke arah sana itu untuk memenangkannya tuh ya. Dan kasihan itu yang burungnya digoreng ya. Oke sobat kecamanya, sekian dulu videonya. Sampai jumpa lagi di video-video nembak ngerol berikutnya. Oh ya, kalian itu nggak perlu kok subscribe channel ini. Saya tuh nggak butuh di subscribe, nggak butuh. Walaupun subscribe itu gratis, kalian tuh nggak perlu subscribe channelnya. Tapi sih kalau bisa cukup ikut nembak ngerol di komenan saja ya sobat ya. Jadi biar rame ini, makin viral, makin banyak, makin tahu, makin juri-juri nakal itu makin was-was, makin deg-degan, dan pemain-pemain juga yang terbiasa bermain curang ini juga biar sadar ya sobat ya. Oke, sampai jumpa lagi sobat kecaman ya. Wassalam.